My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear like shadows in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semambul, kembali lagi di Semambul Production. Hari ini kita kedatangan tamu dari Perpusda Kabupaten Pringsewu. Ya, selamat pagi Pak. Mohon dikenalkan dulu sama pemirsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nia Marulita. Saya pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu. Oh iya. Sehat tadi Mbak ya? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Tadi kesini agendanya apa nih di SMA? Agendanya hari ini adalah sebenarnya Monef. Monef kami pengen monitoring evaluasi terkait perpustakaan sekolah. Saya pengen ngeliat nih di SMA Negeri 1 Pagelaran ini perpustakaan sekolahnya pemanfaatannya sudah sampai mana. Kebetulan juga SMA Negeri 1 Pagelaran kan tahun kemarin sudah dapat bantuan juga dari provinsi berupa titik baca. Jadi saya juga ingin melihat pemanfaatan titik baca itu sudah sampai mana, dan ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Perpustakaannya Bapak Edi, pemanfaatannya sudah bagus. Scan barcode-nya itu sudah di copy Bu, katanya sudah di copy, dibagikan ke kelas-kelas katanya. Jadi untuk meningkatkan minat baca anak-anak di kelas. Jadi tujuan dari kesini kunjungannya untuk Moneva ya, Monef sama Perpus di SMA Negeri Pagelaran. Itu kan di bidang pendidikan ya, berarti ya sebenarnya ya. Terus kalau di Pringsewu nih, gimana sih perpustakaan di Pringsewu ini bisa mendukung literasi di masyarakat sekitar? Apakah menyediakan perpustakaan daerah di Kabupaten Pringsewu atau ada yang keliling? Kalau untuk di Kabupaten Pringsewu sendiri, kita ada perpustakaan daerah Kabupaten Pringsewu. Tempatnya ada di komplek perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu. Kebetulan masih menjadi satu dengan kantor. Kemudian selain itu kita juga ada layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling itu untuk sementara kan kami hanya, karena armada kami hanya satu, jadi hanya bisa mencakup sekolah-sekolah dasar, entah itu SD atau SMP. Tapi tidak menutup kemungkinan jika misalkan ini dari SMA atau pondok pesantren atau pekon-pekon yang membutuhkan pelayanan perpustakaan keliling bisa bersurat ke kami. Bisa bersurat untuk bisa mendapatkan pelayanan perpustakaan keliling. Jadi nanti armada perpustakaan keliling kami kalau tidak bertabrakan dengan jadwal lainnya pasti akan datang. Jadi itu kan kayak mobil berarti ya? Iya, mobil perpustakaan keliling. Nah, kalau di perpustakaan daerahnya langsung tuh bukunya kira-kira sudah dikatakan lengkap belum sih? Apa masih jauh dari lengkap? Masih sangat jauh. Untuk sekarang koleksi yang ada di perpustakaan daerah itu memang kami jujur masih sangat kurang. Kenapa? Karena setiap tahun untuk penambahan buku kami kan mengacu kepada APBD. Mengacu pada APBD. Jadi jikalau anggaran itu tidak mencukupi, ya kami biasanya mengalihkan ke kegiatan lain. Jadi tetap ada penambahan buku lah ya? Ada. Diusahakan setiap tahunnya ada penambahan buku, baik itu secara fisik maupun digital. Karena di Perpustakaan Kabupaten Pringsewu sendiri sudah punya aplikasi perpustakaan digital. Jadi buat teman-teman semua, sekalian info ya Mas buat teman-teman semua, kalau bisa memanfaatkan gadgetnya, bisa mendownload melalui App Store atau Play Store, yaitu Perpustakaan Kabupaten Pringsewu. Bagus banget, sekalian promosi ya. Iya. Terus menurut Mbak Nia nih, Kabupaten sudah mengeluarkan, sudah punya perpustakaan daerah. Nah, kira-kira itu menambah minat baca masyarakat Kabupaten Pringsewu nggak sih? Karena sekarang ini kalau kita lihat anak
Gen Z katanya ya, Ya. Gen Z lah ya, anak Gen Z. Anak Gen Z. Nah, sekarang ini literasinya sangat minim sekali. Iya. Nah, gimana menurut Mbak Nia nih selaku tim perpustakaan Iya, daerah? Gitu, kalau menurut saya gini Mas, memang masalah kita akhir-akhir ini adalah minat baca anak-anak itu sangat rendah. Itulah yang menjadi apa ya, pemacu kami. Ya. Gimana caranya biar kami ini selalu berinovasi, bisa meningkatkan minat baca anak-anak, bisa mengundang anak-anak itu bermain di perpus. Dengan caranya seperti apa? Biasanya kami bekerja sama dengan sekolah dasar maupun PAUD. Ya. Jadi anak-anak TK, anak-anak SD bisa berkunjung dan belajar di perpustakaan. Dengan tujuan apa? Kami mengenalkan dulu nih perpustakaan ke anak-anak. Apa sih perpustakaan itu? Karena selama ini pandangan orang perpustakaan itu hanyalah gudang buku, Iya, tempat betul baca, banget. Iya. seperti itu kan. Boring banget kayaknya ya. Iya, Nggak asik jadi gitu. gimana caranya membuat perpustakaan itu menarik? Entah kami anak-anak datang, kami adakan dongeng, Iya. kami adakan game, Betul. misalkan seperti itu. Kalau untuk ke masyarakatnya, di perpustakaan kabupaten sendiri kita ada namanya kegiatan inklusi sosial. Oh, iya. Iya, kegiatan inklusi sosial ini jadi untuk memberitahu juga ke masyarakat bahwa perpustakaan ini bukan cuma tempat baca buku, bukan cuma tempat meminjam buku, tapi juga bisa untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat di perpustakaan melalui berbagai macam kegiatan. Kami sudah mulai dari 2021 karena kami Setelah COVID itu ya? ya pada saat COVID malah. Setelah COVID ya? Ya, kami kebetulan merupakan menjadi mitra perpustakaan nasional dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi kami juga di perpustakaan itu mengadakan pelatihan-pelatihan. Oh iya. Dengan harapan masyarakat yang dapat pelatihan ini, dapat ilmunya, kemudian diimplementasikan di lingkungan, bisa disebarkan ke masyarakat sekitar. Iya. Bahwa ternyata di perpustakaan itu bukan cuma Baca buku aja, Iya, bukan cuma boleh banget. pinjam buku aja. Iya. Jadi kita juga bisa dapat ilmunya. Karena memang kalau kita lihat Gen Z sekarang ini ya, kalau suruh baca buku itu paling malas gitu loh. Iya. Karena mereka merasa sekarang udah ada internet, sekarang sudah ada gadget, sekarang sudah ada HP. Iya. Minat bacanya itu sangat rendah sekali. Nah, Iya. itu sudah apa yang merupakan pemahaman lah buat sahabat semambul semua bahwa di perpustakaan Prinsewu ini sudah lengkap sebenarnya bukunya. Tinggal mungkin nanti kapan-kapan kita boleh main ke sana ya. Oh boleh banget, Ya, boleh banget. Artinya sekolah boleh main ke perpustakaan daerah. Boleh. Karena tujuannya untuk ya selain menumbuhkan minat baca, ya kayaknya buat agenda outdoor siswa juga. Iya benar. Dan kalau kemarin dari info SMA Pagelaran ini juara Menulis cerpen, Iya, ya, juara lomba satu. menulis cerpen juara Juara 1 1 dan dan juara harapan tiga. 3 Iya, dari yang diadakan perpustakaan provinsi. provinsi ya, gitu. Nah itu merupakan kegiatan rutin. Setiap tahunnya kegiatan rutin itu ada mulai dari lomba bertutur atau lomba bercerita untuk Iya. anak SD, lomba melukis, lomba mewarnai, dan untuk tingkat SMA sendiri ada lomba menulis cerpen, lomba perpustakaan sekolah. Iya. Kebetulan tahun ini, tahun 2024 ini karena ada kendala sedikit, jadi perpustakaan sekolahnya tidak kami ikutkan dari kabupaten. Untuk lomba menulis cerpen sendiri ini, saya melihat juga bibit-bibitnya banyak sekali nih dari SMA 1 Pagelaran gitu. Jadi harapan saya sih untuk tahun depan bisa dikirim lebih banyak lagi, karena itu merupakan agenda rutin setiap tahun. Ya, dan sekolah juga butuh bimbingan dari perpustakaan daerah Kabupaten Prinsewu. Tidak lepas begitu saja. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan dari perpustakaan Kabupaten Prinsewu di SMA Pagelaran ini bisa menumbuhkan minat baca lebih baik lagi. Nah, itu kan kalau dari pihak Kabupaten Prinsewu ya. Terus kalau tadi Mbak Nia udah lihat perpustakaan SMA Negeri Pagelaran.
ada saran nggak untuk lebih baiknya perpustakaan di sekolah kita ini? Ya. Tadi sih sudah lihat-lihat, sudah keliling ke Ya. perpustakaannya juga, sudah ngobrol juga dengan Pak Edi. Sebenarnya kendala di perpustakaan sekolah, di semua perpustakaan sekolah adalah jumlah buku umum. Ya, karena buku yang ada di perpustakaan sekolah ini kebanyakan adalah buku paket. Buku paket belajar. Jadi sebenarnya gini, gimana caranya nih? Saran aja ya Mas ya, gitu kan. Menarik minat baca anak-anak. Anak-anak di kelas sudah dapat buku paket nih. Masa ya mau ke perpustakaan ketemunya buku paket lagi, gitu kan. Jadi gimana caranya? Mudah-mudahan ke depan nih nanti di SMP Pagelaran bisa menambah buku umum, baik itu fiksi maupun pengetahuan umum. Gitu. Satu, kedua, karena perpustakaan itu bukan cuma tempat baca, jadi bisa disediakan ini kita belajar bukan hanya melalui buku, bisa melalui televisi, bisa melalui internet. Jadi tadi saya juga udah ngobrol dengan Pak Edi, mudah-mudahan Pak nanti ada penambahan komputer nih, gitu kan. Jadi untuk meningkatkan, meningkatkan teknologi kan melalui aplikasi digital. Karena sekarang Gen Z sekarang kan cenderungnya semua serba digital. Semua serba digital, baik itu baik melalui aplikasi di handphone maupun dari komputer, seperti itu. Terima kasih Mbak Nia, saran dan kritiknya. Mudah-mudahan buat kepala perpustakaan SMA Pagelaran Pak Edi ya saran buat kita semua ya, tambah lagi buku umumnya, dan juga ada saran untuk penambahan visinya, ya mudah-mudahan bisa dirasakan oleh sekolah. Sarprasnya lah ya Pak ya, sarprasnya. Nah, terus Mbak Nia ini kan kayaknya udah lama ya di perpustakaan. Saya masuk perpustakaan itu 2017. Sudah lumayan lama. Ini bawa tim juga kalau nggak salah. Iya, dengan Bu Hani dan Bu Susan. Iya, Mbak Hani, dari perpustakaan juga. Iya. Terus selama Mbak Nia nih di perpustakaan daerah Pringsewu, kira-kira ada nggak masalah atau tantangan terbesar di Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan minat baca dari pengunjung di perpustakaan? Iya, kalau tantangannya, kesulitannya itu satu ya pasti karena minat baca masyarakat itu masih rendah. Sebenarnya gini, kadang-kadang saya berpikir sebenarnya bukan minat bacanya yang rendah, bukunya yang tidak ada. Ya, karena saya melihat setiap ada pelayanan perpustakaan keliling, baik itu dia ke sekolah maupun dia ke pekon atau ada acara-acara event tertentu, mobil perpustakaan itu baru sampai sudah dikejar. Sudah dikerubut sama anak-anak. Jadi kan sebenarnya minat untuk membaca dari anak-anak itu juga sebenarnya sudah ada gitu. Cuma memang bukunya yang tidak ada. Iya. Jadi memang bukunya masih kurang, sangat-sangat kurang. Ya mudah-mudahan Kabupaten Pringsewu bisa melengkapi bukunya lagi, karena ya harapannya kita bisa meningkatkan kalau sekarang itu kan lagi survei PISA katanya kemarin ya Mbak. PISA. Literasi baca kita masih sangat rendah sekali. Harapannya dengan berkembangnya perpustakaan sekolah, berkembangnya perpustakaan Kabupaten Pringsewu bisa meningkatkan minat baca di lingkungan wilayah Pringsewu. Amin. Doakan kami juga Mas di Dinas supaya bisa terus bereksplor, bisa terus berinovasi biar bisa menjangkau masyarakat yang susah sangat untuk menjangkau ke perpustakaan kabupaten gitu. Mungkin nanti Kabupaten Pringsewu mau ada lomba mungkin ya. Lagi lomba lah. Doakan. Sebenarnya kalau lomba-lomba untuk kami kan memang ada lomba bertutur, tapi itu memang dari tingkat kabupaten, ke provinsi, baru ke nasional. Tahun ini kita mewakili Provinsi Lampung untuk lomba bertuturnya. Tingkat apa itu? Nasional. Enggak, maksudnya SD. SD ya. Tingkat SD, dan untuk tingkat SMA karena lomba cerpen kemarin cuma sampai di provinsi saja gitu. Mudah-mudahan tahun depan saya tadi sudah ngobrol juga dengan Pak Edi untuk dipersiapkan
untuk lomba perpustakaan sekolah. Oh iya. Iya, jadi mudah-mudahan bisa mewakili Kabupaten Pringsewu di tingkat provinsi, menang di provinsi bisa mewakili ke tingkat nasional. Oke. Ada nggak sih Mbak komunitas baca itu ada nggak sih? Kalau soalnya saya beberapa kali lihat ada namanya apa ya, di lingkungan masyarakat itu ada sekelompok orang yang memang punya keinginan buat meningkatkan minat baca. Apa sih namanya, lupa saya, rumah baca apa gitu? Ya, jadi kalau di Pringsewu ini alhamdulillah di setiap kecamatan tersebar ada beberapa komunitas baca, baik dia TBM, rumah baca, maupun di komunitas baca. Nah, ini ada PR juga nih. Jadi sebenarnya karena ini kan ditonton banyak orang ya Mas ya. Nah, jadi untuk masyarakat yang ingin membuat komunitas baca, membentuk komunitas baca, terus masih kurang nih bukunya, masih kurang nih ininya, boleh kok mengajukan bantuan ke perpustakaan kabupaten. Nah, tadi Pak Edi tanya nih, ada nggak untuk bantuan untuk sekolah gitu kan? Kalau untuk sekolah ini dari Dinas Perpustakaan memang tidak ada, karena untuk sekolahan kan dia di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Kalau untuk komunitas baca oke lah. Komunitas di luar ya, artinya masyarakat yang pengen meningkatkan minat baca. Soalnya saya juga punya kawan di Tanggamus juga. Itu lumayan apa ya, membuat masyarakat tuh punya antusiasme membaca yang tinggi, dan koleksi bukunya lumayan gitu. Yang awalnya hanya 2, 3, 4, 5 buku saja, sekarang udah ratusan buku. Rumah sederhana tapi kegiatannya luar biasa. Saya rasa apa ya, masyarakat kalau misalnya diajak ke hal yang baik pasti mau sih ya, senang baca, senang apa ya, kegiatan-kegiatan berliterasi, bernumerasi. Iya. Karena kegiatan berliterasi itu juga bukan cuma membaca saja. Kayak misalkan nih, tadi contoh di Tanggamus, ada Tanggamus itu ada di Semaka. Dia komunitas baca, membaca dia bisa dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional. Di Pringsewu pun ada gitu, rumah baca yang sudah dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional. Contohnya di Pagelaran Utara. Ada, ya, rumah baca Pelangi namanya. Nah, kalau yang di Tanggamus itu dia berliterasinya mengajarkan anak menari, mengajarkan anak-anak itu entah mereka membuat kerajinan. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan inklusi sosial. Tidak hanya baca aja. Nah, berliterasi itu kan bukan hanya membaca aja, bukan mengenal huruf gitu. Jadi berkegiatan yang memang menambah ilmu dan menambah wawasan lah. Kalau juga kalau literasi udah coba baca aja, tapi nari, membuat kreasi. Karena sekarang ada literasi keuangan. Iya, ada literasi keuangan juga. Gitu. Jadi banyak literasi semua. Kayaknya cukup gitu aja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak-banyak ya sudah mau mampir ke podcastnya Smart Blue Production. Habis ini kemana nih? Habis ini rencananya mau monef lagi ke Pekon Bumi Ratu dan Pekon Gumukrejo Pagelaran. Jadi sekali jalan. Lancar ya. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semua. Itu saja kita ketemu lagi sampai di next episode Smart Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.